Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa hari ini baik? Oke, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan pelatihan dengan tema analisis sosial dengan analisis gunung es. Kenapa sih materi ini penting? Kenapa materi ini sangat amat penting saat kita juga akan membawakan materi-materi pelatihan? Karena ada terlalu banyak fenomena-fenomena yang tidak tampak dari fenomena-fenomena yang sudah ada. Oke, sekarang deh sebelum kita mulai, kita akan warming up dulu teman-teman semuanya. Ayo kita berdiri dulu. Ayo, ketika nanti saya katakan 1, silakan nanti tepuk tangan. Kalau nanti saya katakan 2, saya hitung 2, berarti silakan hentakkan bumi. Ketika saya bilang 3, berarti silakan nanti bilang moderasi. Oke, kita tes dulu ya. 1, 2, 3. Tuh kan salah. Oke, kita tes lagi. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, ternyata kelas ini memang sudah siap untuk mengikuti pelatihan kita hari ini. Oke, teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini ada ceritanya Nur Daniyah. Nur Daniyah itu menyesal karena telah yakinkan keluarganya untuk pergi ke Suriah. Siapa tuh Nur Daniyah? Nur Daniyah adalah seorang gadis yang dia sudah bisa meyakinkan orang tuanya di tahun 2015 untuk bisa move on, go to Suriah. Padahal si Nur Daniyah masih 15 tahun usianya saat itu, dan Nur Daniyah bisa meyakinkan orang tuanya juga pamannya juga untuk bisa berangkat ke Suriah. Dan hebatnya Nur Daniyah juga bisa meyakinkan seluruh keluarga besarnya untuk bisa berangkat ke Suriah. Setelah sampai di Suriah, Nur Daniyah baru yakin bahwa ternyata pilihannya adalah salah. Kita lihat lagi deh fenomena yang selanjutnya, yakni berkaitan dengan fenomena tiga keluarga besar yang terlibat di serangan bom di Surabaya. Ini mohon maaf sekali ini wifi-nya Uwin nge-lag. Jadi ini akibat long konslet. Jadi tadi pagi konslet panjang, jadi sampai ternyata sekarang efeknya sampai seperti ini. Oke, apapun itu, let's go through. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Pak Dita. Pak Dita adalah salah satu Pak Dita dengan keluarganya adalah berkaitan dengan penteror bom di Surabaya. Siapa itu Pak Dita? Pak Dita adalah seorang yang soleh, tapi kenapa sih dia bisa meyakinkan seluruh anggota keluarganya, istrinya, 4 anaknya bisa sampai menjadi korban pengantin, korban bunuh diri untuk kejadian yang ada di gereja. Nah, kita akan lihat nih fenomena yang sesungguhnya. Kita akan lihat nih bagaimana sih sebenarnya di iceberg-nya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada di sini, kecil di sini. Saya mau nggak mau saya harus mengatakan ini juga. Sekarang kita coba, saya akan coba dengan alat bantu yang ada. Ini adalah di iceberg model. Di iceberg model adalah bentuk seperti bentuk seperti model es. Ada fenomena-fenomena yang terlihat di atasnya, dan ini hanya mengindikasikan berkaitan dengan 20% yang ada di atas, dan selebihnya adalah fenomena-fenomena di bawah dari gunung es itu sendiri. Jadi ini adalah berkaitan dengan events, ini berkaitan dengan pattern of behavior, yang ketiga berkaitan dengan sistem sosial or social structure, system structure. Yang terakhir berkaitan dengan mental model. Sekarang kita analisa deh satu persatu. Apa sih sebenarnya ini semuanya? Jadi ini fenomena gunung es ya, yang hanya kita bisa lihat hanya 20% dari fenomena. Kita hanya bisa melihat atasnya, tapi ketika kita menggali lebih dalam, sebenarnya apa sih yang ada di balik ini? Jadinya
Apa? Nah, kita alhamdulillah ternyata bisa juga nih. Sekarang nih di iceberg model. Di iceberg model ini adalah model analisis yang dikembangkan oleh seorang Sinch and Hamilton. Di sana itu ada events, as we see here, ada juga patterns of behavior, ada juga system structure, ada juga di sini adalah mental model. Let's we see this. Apa sih sebenarnya events? Events adalah fenomena yang tampak terkait dengan konteks yang akan kita analisis. Jadi hanya yang tampak. Jadi di sini yang hanya tampak itu hanya di atas. Tapi ternyata ada 3 tingkatan, ada 3 sistem thinking yang ternyata tidak tampak tapi mengilhami. Yaitu yang salah satunya adalah patterns of behavior. Patterns of behavior adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Jadinya ini sama ini tuh dia berkaitan sekali. Nah, lalu semakin lagi nanti ke dalam itu ada system structure. Apa itu system structure? System structure adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola-pola atau kecenderungan masyarakat sesuai yang berkembang. Jadi ketika ini tuh sudah bentukan ada sistem yang secara tidak sadar ternyata ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentang mental model. Mental model adalah cara pandang, perspektif atau paradigma pelaku atau elemen dari sistem yang ternyata ketika kita lihat dan ini dan hal ini berkaitan juga dengan apa itu nilai-nilai, apa itu asumsi, apa itu juga keyakinan dan bagaimana sistem keyakinan, sistem ideologi itu bisa membentuk sebuah sistem. Nah, kalau yang di atas kita lihat ada mental model itu sudah semakin ke bawah. Jadi semakin dalam kita melihat, akan semakin dalam kita menganalisis sebenarnya apa yang terjadi. Jadi tadi kalau kita lihat dari di iceberg model itu ada events, what is happening, apa yang terjadi, fakta itu apa, fenomena sosialnya itu apa, lalu patterns of behavior, sebenarnya apa sih pola atau apa sih kecenderungan yang terjadi di sana. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya dengan sistem strukturnya? Apakah ada bagian-bagian yang berhubungan, ataukah mungkin ada pola-pola atau bagian-bagian yang juga fenomena yang juga itu saling mengait antar satu sama lain, dan yang semakin ke bawah ada tetap terkait dengan ideologi, paradigma, asumsi, dan yang membentuk suatu kaitan tentang sebuah peristiwa. Nah, kita akan lihat lagi nih teman-teman semuanya, kita akan lihat lagi ya. Pak, boten ngantuk nggih? Oh, nggih. Sekarang kita coba deh, kita lihat lagi sebenarnya apa sih yang terjadi di sini semuanya. Kita akan rincikan, kita akan coba untuk melihat itu semuanya, potret itu semuanya dalam sebuah konteks sosial. Kita lihat nih di sini akan adanya tentang kawin anak. Kawin anak atau kawin bocah, yang sebenarnya kita tahu nih kawin bocah itu usia berapa. Saat ini klasifikasi di Undang-Undang Nomor 23 di sana disebutkan bahwa anak adalah usia di bawah, klasifikasi anak adalah anak di bawah usia 18 tahun. Namun berkaitan dengan Undang-Undang Pernikahan adalah Undang-Undang Pernikahan yang terbaru di Nomor 16 tahun di 2021. Di sana dikatakan bahwa perkawinan anak batasan usia minimal laki-laki dan perempuan adalah di batasan 19 tahun. Itu artinya sebelum batasan usia 19 tahun bisa dikatakan sebagai perkawinan bocah atau perkawinan anak. Nah, kita lihat lagi nih, kalau di sana dilihat adalah eventsnya adalah tentang perkawinan anak. Kok marak banget sih ada perkawinan anak di sana? Kemarin kita juga lihat lagi nih di kasusnya di Ponorogo ya, di kasusnya Ponorogo kok banyak ada ratusan anak-anak yang meminta untuk isbat nikah. Itu bagaimana prosesnya? Nah, itu kita akan lihat nih, apakah patterns of behavior-nya di sana ada apa? Oh, ternyata kawin anak itu direstui. Ternyata sistemnya kawin anak yang ada di sana itu difasilitasi dan ada kecenderungan bahwa orang-orang tua itu memang melegalkan untuk bisa terjadinya kawin anak. Kita lihat lagi nih ke bawah, sistem strukturnya nih bagaimana nih? Oh, ternyata pemahaman keluarga, ada justifikasi juga dari keluarga kalau anak-anak bisa nikah lebih cepat, itu berarti anaknya bisa lebih laku. Dikatakan berarti ketika aku sudah bisa menikahkan anakku lebih muda, berarti bisa dikatakan aku sudah berhasil untuk menikahkan anak dan dalam tanda kutip keberhasilan seorang anak salah satunya dengan pernikahan. Kita lihat lagi nih ke bawah nih untuk mental modelnya ini bagaimana nih.
ternyata dengan mental model yang ada di sini, perspektif agamanya, bagaimana ternyata cara untuk menikahkan anak-anak, cara untuk menghindarkan zina adalah dengan perkawinan bocah. Daripada runtang-runtung kesana kesini, lebih baik dinikahkan secara awal. Kita lihat lagi nih, dari perspektif keluarganya tradisi sudah temurun-temurun, bahe ya wis nikah cepet, jadinya anak yo putune dikongkon nikah cepet, 16 tahun ora popo, 15 tahun ora popo, yang penting nikah lebih awal. Yang terakhir, fenomena yang kita juga bisa lihat perspektifnya terhadap anak perempuan, malu bila tidak laku, semakin tua nanti menjadi perawan tua. Dan kita lihat lagi nih, dari perspektifnya komunitas bagaimana nih, perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan dapur, kasur, dan sumur. Kita lihat lagi nih, perspektif yang lain adalah bukan isu sentral, karena buat apa dengan pernikahan anak, toh masalah-masalah yang lain itu masih lebih banyak. Dan ternyata teman-teman semuanya, kita bisa lihat lagi nih. Nah, kalau kita lihat nih apa yang terjadi, faktanya, peristiwa, datanya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan moderasi beragama, di sana ada kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim dalam berbagai bentuk dan respon kemana belum optimal, itu adalah sebuah fakta. Kita lihat lagi nih pola dan trennya, perilakunya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, sikapnya bagaimana. Ternyata ada tren spiritualitas di sana. Ternyata ada beragama secara instan, jadi hijrah besar-besaran. Kalau nggak hijrah nggak keren, kalau nggak pakai jilbab besar berarti nggak keren. Misalnya kita bisa lihat lagi adalah deaths of expertise, ada penceramah populer nggak perlu pondok pesantren, nggak perlu tapi ternyata tiba-tiba bisa populer hanya karena dia punya status YouTube. Kita bisa lihat lagi ada tren teknologi informasi, tren mayoritarisme. Ada juga munculnya kelompok yang mempromosikan praktek agama yang ekstrim atau tidak moderat. Ternyata teman-teman, kita lihat lagi ke bawah lagi ada struktur penyebabnya, tradisi, budaya, kebijakannya. Ternyata regulasi dan program pemerintah belum responsif. Ternyata kita lihat lagi pendidikan agama juga kurang memperkuat fondasi keagamaan yang moderat dan hal-hal yang lainnya. Kita lihat lagi ke bawah, ternyata bagaimana berkaitan dengan mental model. Mental modelnya ternyata pemerintah dan Pemda, keberagaman adalah isu yang sensitif. Masih banyak prioritas yang lain. Takut di demo, ngapain harus beresin tentang agama, toh itu merepotkan, tidak menghasilkan uang misalnya. Lalu ternyata ekosistem pendidikannya ini adalah gurusan guru agama dalam pendidikan agama, jadinya ada sistem cuek di sana. Ada sikap I don't care with others, it's not my business. Lalu ada lagi kelompok agama tidak moderat, tugas menegakkan kepentingan agama itu bukanlah hak kami. Jadinya ya agamaku, agamamu. Ternyata konsep yang salah tentang ini. Kita juga lihat lagi nih, ada ormas agama yang moderat, ada yang salah. Kenapa masyarakat ikut-ikutan? Ada juga tech companies, bukan salah kami kalau ada yang menggunakan platform untuk menyebarkan nilai-nilai yang ekstrim. So di sini sudah ada sikap acuh, sikap tak acuh, dan ini pastinya bertentangan dengan sistem gotong royong dan nasionalisme yang ada di Indonesia. And the last one is sumber. So nanti ketika teman-teman semuanya akan belajar tentang you analysis, akan ada proses yang ke atas. Jadi kita hanya akan belajar tentang di sini saja. Oke, teman-teman semuanya. Setelah ini kita akan membahas tentang, saya akan bagikan soal tentang kita akan nanti belajar nih ketika ada satu fenomena tentang berkaitan tentang pendirian rumah agama itu bagaimana. Kita akan belajar, kita akan menelaah secara fakta, secara pola and trends, secara struktur penyebab, dan juga secara mental model. Oke, demikian hal yang kita bisa analisa bersama. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan studi kasus. Begitu teman-teman semuanya, ada pertanyaan? Ternyata sudah paham semuanya. Terima kasih untuk semuanya ini, dan minta maaf untuk kekurangannya, ada sedikit gangguan teknis. Dan everything that's all, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan studi kasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.